Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara sifat-sifat wanita yang hendaknya diperhatikan. Wanita tersebut ini kita berdasarkan hadis-hadis dalam hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya wanita tersebut sangat penyayang dan subur, mudah beranak banyak. Ikhwan, kita sampai jam berapa? Pengajian sampai jam berapa? 5:30. 6 kurang 15. Tanya jawab setengah jam ya. Kita masih ada setengah jam. Baik, kita katakan hendaknya wanita tersebut sangat penyayang dan subur, sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Menikahilah wanita yang penyayang dan walud, subur dan subur. Dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin. Ya Rasulullah, aku menemui seorang wanita, mendapati seorang wanita yang cantik dan juga bermartabat tinggi. Orang yang cantik dan martabatnya tinggi. Wa innaha la talid, akan tapi dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Afa atazawwajuha, apakah saya menikahi wanita ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Kemudian dia datang lagi menemui Nabi kedua kali karena melihat wanita, dia tertarik dengan wanita tersebut, cantik. Maka dia mengatakan, apakah saya menikahi wanita seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Kemudian datang ketiga kalinya, Rasulullah SAW mengatakan la, mengatakan jangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama. Hendaknya kalian menikahi wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Tentunya untuk mengetahui seorang wanita subur atau tidak, ya maka ya bisa melihat dari kerabatnya, dari adik-adiknya, dari kakak-kakaknya, dari jumlah saudara dia berapa, kakak dia punya anak berapa, adiknya punya anak berapa, maka akan nampak subur wanita tersebut. Bukan berarti tidak boleh menikahi wanita yang tidak punya anak, ya. Kita katakan boleh-boleh saja, ya. Terutama wanita tersebut mungkin punya kelebihan tersendiri, ya. Atau mungkin dijadikan misalnya istri kedua misalnya, ya. Kembali kepada lelaki dan kembali kepada sang wanita tersebut. Kalau ridho silakan nikah. Ya, tapi kalau ada wanita yang subur, maka kita lebih mengutamakan wanita yang subur. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara ciri wanita yang hendaknya kita nikahi adalah wanita yang masih gadis, kecuali jika ada maslahat yang lain. Asalnya kita berusaha mencari wanita yang gadis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin. Ayahku Abdullah bin Haram meninggal dalam perang Uhud. Dan dia meninggalkan saudari-saudariku 7 orang wanita atau 9 orang wanita. Jadi dia punya saudari-saudari yang sebaya dengan Jabir bin Abdullah sekitar 7 orang wanita atau 9 orang wanita. Mungkin adik-adiknya mungkin. Fatazawwajtu imra'atan sayyiban, maka aku menikahi seorang wanita janda. Wanita janda. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah menikah wahai Jabir?" Faqultu na'am. Aku katakan aku sudah menikah. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bikran am sayyiban? Kau menikahi wanita perawan atau wanita janda?" Qultu bal sayyiban. Aku menikahi wanita janda. Maka Nabi berkata, "Fahalla jariyatun tulaibuha wa tulaibuka wa tudahikuka wa tudahikuka." Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? Yang gadis tersebut bisa kau bermain-main dengan dia, bisa kau bercanda dengan dia, dan dia juga bisa bermain-main dengan engkau, dan dia pun bisa bercanda dengan engkau, dan dia bisa membuat engkau tertawa. Kayaknya kalau janda enggak ya. yang gadis saja. Maka Jabir menyebutkan maslahatnya. Dia mengatakan, "Inna Abdullah, ayahku, meninggalkan adik-adikku yang masih kecil-kecil, dan wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna." Dan saya tidak suka kalau saya mendatangkan dalam rumah kita seorang wanita yang sebaya dengan adik-adikku. Jadi teman main nanti. Saya ingin seorang wanita agak dewasa yang bisa mengurusi adik-adikku, yang bisa mengayomi adik-adikku. Maka saya imra'atan taqumu alaihinna, saya ingin punya istri yang bisa membantu mengurus adik-adikku, wa tuslihuhunna, dan memperbaiki mereka. Faqala barakallahu laka aw qala khairan. Maka Nabi pun mendoakan Jabir. Ini menunjukkan bahwa Jabir bin Abdullah
lebih mengutamakan kepentingan adik-adiknya daripada dirinya. Kalau dia mau, dia bisa mendapatkan wanita yang gadis, namun dia memikirkan bagaimana adik-adiknya atau saudara-saudari perempuannya, maka dia menikahi wanita yang mungkin lebih tua, ya, yang janda agar bisa mengurus adik-adiknya. Namun ini berarti boleh menikahi wanita janda kalau ada uzur dan alasan, dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh istri-istri Nabi ya janda, seluruhnya kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Padahal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikuti syahwatnya, maka dia akan mencari wanita-wanita tercantik dan gadis-gadis. Semua wanita mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ternyata menikahi wanita-wanita janda dengan berbagai macam kemaslahatan yang Nabi lihat. Ada yang suaminya meninggal di medan jihad, maka Nabi nikahi. Ada istri, suaminya menceraikan dia, maka Nabi menikahi. Misalnya ada yang dia adalah putri dari seorang pembesar orang kafir, maka Nabi nikahi. Suatu saat orang tuanya akan masuk Islam dan benar kemudian masuk Islam. Ada maslahat-maslahat yang dilihat oleh Nabi, maka Nabi SAW yang menganjurkan untuk menikahi gadis, dia sendiri menikahi kebanyakan istri beliau adalah janda. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk menikahi janda kalau memang ada maslahat yang kita inginkan. Dan ditinjau dari sisi rasa cinta, ya. Jadi janda dan gadis ini ada kelebihan masing-masing. Gadis dari sisi rasa cinta, dia akan kecintaannya lebih terfokuskan kepada suaminya. Kenapa? Dia tidak punya pengalaman sebelumnya. Dia tidak pernah disentuh oleh lelaki yang lain. Dia tidak pernah menikah dengan lelaki yang lain. Oleh karenanya wanita seperti ini kecintaannya lebih terfokus kepada suaminya. Bagaimanapun cinta pertama susah untuk dilupakan. Famal hubbu illa lil habibil awwali. Dan cinta yang sejati adalah untuk cinta yang pertama. Adapun kalau seorang janda, apalagi sudah menikah 3 kali, dia punya banyak pengalaman. Oleh karena yang banyak nostalgia yang macam-macam di benaknya. Maka kecantikannya tidak akan murni sebagaimana kecantikan wanita yang masih gadis. Kemudian wanita gadis lebih membuat gairah hidup. Karena tadi kata Nabi SAW, halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis yang bisa bermain-main dengan engkau, ya. Bermanja-manja dengan engkau. Kalau janda biasanya agak wallahu alam, saya juga enggak tahu ya. Tapi bisa juga janda juga sekarang canggih-canggih ya. Artinya apa yang dimiliki oleh yang gadis dia pun bisa ya. Karena dia berpengalaman, dia berpendidikan, dia juga bisa belajar, dia juga bisa manja, dia juga bisa menjatuhkan suaminya karena pengalamannya banyak ya. Intinya yang paling penting adalah melihat kemaslahatan ya. Tapi saya katakan di antara keistimewaan wanita gadis, kecintaannya bisa terfokus kepada suaminya. Terutama gadis pingitan yang tidak pernah disentuh oleh para lelaki, tidak pernah pacaran, maka ini yang terbaik. Semakin dia tidak mengenal lelaki, maka itu yang terbaik bagi seorang suami.